Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairunisa Nasir dengan NIM N0211811006 akan mempresentasikan materi tentang penegakan HAM di era reformasi. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang Pancasila. Pancasila adalah suatu ideologi dan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dari segala keputusan bangsa dan mencerminkan keperbedaan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila adalah dasar dalam mengatur pemerintahan negara Indonesia yang mengutamakan semua komponen yang ada di seluruh Indonesia. Berbicara tentang Pancasila, tentu berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, butir-butir Pancasila, serta pengamalan-pengamalannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila memiliki makna yang mendalam, baik dari segi sejarah pembentukannya dan pengamalannya. Pancasila adalah dasar negara yang juga landasan untuk menuju cita-cita bangsa dan untuk memotivasi bangsa dalam mencapai cita-cita yang akan datang. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang nilai sila kedua pada Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tempo seliro. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang kedelapan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagian dari seluruh umat manusia. Karena itu dikembangkan sikap hormat dan menghormati serta bekerja sama dengan bangsa lainnya. Sila kedua Pancasila memiliki nilai yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau yang sering kita sebut dengan HAM. HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa. HAM menjadi ambigu ketika diletakkan pada kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Hal ini dipengaruhi oleh suatu sikap di mana masyarakat menganggap bahwa HAM menyangkut semua aspek dalam diri setiap manusia, sehingga kemudian hal ini menjadi opini publik. Sebagai contoh, melakukan sesuatu yang tidak wajar di depan umum dianggap sebagai suatu hak yang asasi. Namun ternyata keadaannya tidaklah seperti itu. Setiap orang diberi hak baik yang bersifat asasi maupun yang bersifat relatif. Hak yang bersifat asasi adalah hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial budaya. Adapun hak yang bersifat relatif adalah hak yang berasal dari pengembangan hak asasi. Terkait dengan hak yang bersifat relatif, tentu saja harus memperhatikan hak relatif orang lain, karena sesungguhnya hak kita dibatasi dengan kewajiban menghormati hak orang lain. Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak terlepas dari peran aktif sebuah negara. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai gerbang awal untuk melakukan reformasi tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai macam implikasi diharapkan dapat mengubah bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Sebagai negara yang baru merdeka pada waktu itu, Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pondasi hukum nasional. Walaupun pada waktu itu belum ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Pada Orde Baru, HAM kurang berkembang. Tahun 1990-an muncul Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan Komnas HAM. Sebagai konsekuensi, Indonesia masuk dalam Komite HAM PBB oleh pemerintah Indonesia karena desakan dari dalam dan luar negeri. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan politik dalam rangka perlindungan HAM dan pemerintah memperlakukan Undang-Undang HAM serta mendirikan Komnas HAM. Terkait dengan hukum tentu saja berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. HAM
menjadi salah satu objek kajian yang menarik untuk diperhatikan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena bahwa hampir semua kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah untuk memenuhi HAM. HAM ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa negara karena berhasil atau tidaknya suatu negara terlihat sejauh mana penghormatan dan pemenuhan HAM di negara tersebut. Hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti masalah sosial, politik maupun ekonomi. Pada era reformasi, HAM itu sendiri tersusun dalam sebuah sistem, maka kemudian harus didukung oleh sistem hukum yang baik. Berbicara tentang penegakan HAM berarti berbicara tentang harkat dan martabat orang Indonesia. Berbicara tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diikrarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demikianlah presentase dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.